Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putra Reza di Project Review dan langsung aja kita ngebahas soal gadget lagi. Dan bersama saya sekarang, ini ada satu tablet terjangkau dari Samsung yang paling baru. Ya, ini dia namanya Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Tablet ini harganya 4 jutaan dan udah dapat stylus atau S Pen langsung di dalam kotaknya. Jadi kita nggak perlu beli lagi. Buat yang mungkin bingung, kok tiba-tiba Samsung ngerilis Galaxy Tab S10 Lite? S9 Lite emang ada? Emang nggak ada sebenarnya. Soalnya si Galaxy Tab S10 Lite ini adalah penerus langsung dari Galaxy Tab S6 Lite. Ya, Tab S6 Lite sendiri itu kan terakhir rilis tahun lalu ya. Itu ada Galaxy Tab S6 Lite 2024 yang sempat saya bercandain bakal jadi tablet abadinya Samsung. Gimana enggak? Itu tablet ya, si Samsung rilis Galaxy Tab S6 Lite sampai 3 kali, 2020, 2022, dan terakhir 2024. Masih ada deh tabletnya. Semua udah saya cobain, udah di-review juga, makanya saya sempat bilang di akhir video yang tahun lalu, kayaknya bukan tidak mungkin atau apakah kita akan bisa melihat Galaxy Tab S6 Lite 2026, 2028? Ternyata tahun ini jawabannya tidak dan diganti sama ini si Galaxy Tab S10 Lite. Dari tampilannya kita bisa lihat si Galaxy Tab S10 Lite ini jelas udah pakai desain tablet Samsung yang lebih modern. Di bagian sisinya kita bisa lihat dia dibikin flat dengan sambungan sudut yang kelihatan lebih tegas. Terus karena ini desain yang baru, jadi Galaxy Tab S10 Lite ini udah nggak punya jack audio kayak Tab S6 Lite. Habis itu secara orientasi juga kita bisa lihat nih, diperbarui dari peletakan logo Samsung yang dipasang secara landscape ya dibandingkan Tab S6 Lite yang masih kayak gini. Hal yang sama juga kita bisa lihat di bagian depan. Kamera depan dari Tab S10 Lite itu udah ada di tengah dengan orientasi landscape. Jadi kayak emang dibuat untuk kita pakai ya gini gitu, misalnya pakai keyboard segala macam dan kameranya ada di tengah. Sedangkan kalau kita bandingkan sama Tab S6 Lite itu dia masih di atas kayak gini. Atau kalau misalnya kita miringin tablet di landscape, kameranya jadi ada di samping. Ini kayak lewat tablet lama lah. Dulu kan tablet di situ semua. Posisinya sekarang udah pada pindah ke tengah ya, udah kayak laptop gitu ibaratnya. Nah, untuk kualitas kameranya sendiri menurut saya standar, cukup aja sih karena tetap butuh cahaya yang baik sekali untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi untuk foto atau video. So misalnya kalian pengen pakai video call, meeting gitu, pakailah di tempat yang terang supaya hasilnya lebih oke. Jadi sebelum kita ngelihat sampel rekaman video menggunakan kamera depannya Tab S10 Lite, ini saya kasih tahu dulu untuk sampel dari Tab S6 Lite. Nah ini kan bisa lihat saya ngeliatnya harus ke samping karena kamera itu ada di samping, nggak di atas gitu kayak Tab S10 Lite yang baru. Untuk pencahayaannya ada jendela di situ dan hasilnya seperti ini. Kalau di bagian belakang, nah itu kalau tembok warna putih hasilnya seperti ini. Untuk kalian gimana, oke atau enggak? Silahkan di komentarin aja. Dan abis ini kita pindah ke Galaxy Tab S10 Lite. Oke, jadi yang sekarang kalian lihat ini adalah sampel video menggunakan kamera depannya Galaxy Tab S10 Lite yang direkam lewat aplikasi Zoom Meeting. Ini jadi simulasi kalau misalnya dipakai video call, dengan aplikasi lain juga bisa gitu ya. Atau mungkin pakai meeting di Zoom, ya hasil seperti ini. Seperti yang tadi saya bilang, kita pakainya itu butuh cahaya yang cukup. Jadi saya di sini ada jendela, itu terang banget. Jadi kalau karena cahaya yang cukup, hasilnya seperti ini. By the way, tembok saya warnanya emang gelap sih, jadi emang ya, kurang kelihatan gitu, tapi mungkin kalau misalnya kalian di tembok yang warna putih atau segala macamnya bisa kelihatan lebih terang lagi. Kalau dibandingkan dengan Tab S6 Lite, ini jelas menurut saya, nah kan ini tembok putih lebih oke ya. S6 Lite ini lebih oke karena kamera di tengah jadi lebih kelihatan natural gitu pas kita ngomong atau ngeliat layar lebih enak gitu dibandingkan yang satu kan ada di samping. Ya ini jauh lebih enak. Kalau menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Silahkan komen aja di kolom komentar yang ada di bawah. Habis itu, Galaxy Tab S10 Lite juga sekarang udah ada pin konektor untuk nyambungin aksesoris seperti keyboard ya. Kita bisa lihat ada di bagian bawah. Untuk sekarang saya nggak ada keyboardnya Samsung sih untuk nyontohin. Ya tapi Galaxy Tab S10 Lite ini bisa pakai keyboard dari Galaxy Tab S10 FE. Ya, jadi ukurannya sama, yang FE bukan yang FE Plus. Terus kalau misalnya mau pakai keyboard Bluetooth standar ya udah pasti bisa seperti biasa. Boleh tambahin mouse juga bisa. Terus kalau untuk S Pen-nya ya baik yang baru Tab S10 Lite
Lite atau S6 Lite sebenarnya sama-sama aja. Udah inbox, nggak perlu beli lagi, dan secara bentuk tidak ada perubahan ya. Tetap bisa tuker-tukeran pakai, saya bisa pakai stylus yang lama di tablet yang baru, stylus yang baru di tablet lama, itu bisa-bisa aja. Dari segi kualitas S Pen sendiri ya masih bagus sih sebenarnya, masih responsif juga, dan Samsung udah punya aplikasi yang namanya Pen Up yang bisa dicoba kalau kalian pengen gambar-gambar atau sekedar mewarnai. Habis itu kalau kita ngomongin specs di bagian layar, sekarang udah 90 Hz dibanding 60 Hz di versi sebelumnya. SoC juga naik lebih tinggi, tapi untuk jenis panelnya ini masih sama, yaitu pakai TFT LCD. Jadi kalau dari segi kualitas visual, penambahannya itu lebih ke soal smooth ketika kita bernavigasi, sedangkan untuk dari segi warna, kontras itu masih sama seperti yang sebelumnya. Ini masih layar yang menurut saya sangat cukup kalau untuk pemakaian sehari-hari, tetap oke untuk dipakai browsing, untuk baca-baca artikel, baca-baca komik, scroll sosial media, atau nonton, semuanya masih cukup. Speaker stereo juga membantu banget untuk bikin experience yang lebih maksimal, suara cukup kenceng dan nyaman untuk dipakai sehari-hari. Kemudian kalau kita ngebahas lanjutannya, yaitu dari segi performa, di tablet ini Samsung pakainya adalah Exynos 1380, ini adalah chipset 5 nanometer. Ya chipset lama sih sebenarnya, tapi sebenarnya masih cukup. RAM-nya 6GB dengan storage 128GB. Peningkatan dari TP6 Lite itu udah pasti ya, tapi kalau kita bilang sebagai lompatan yang jauh sebenarnya mungkin nggak terlalu ya. Palingan dengan RAM yang lebih besar, sini kan ada 6GB dibanding 4GB sebelumnya, ini tabletnya berasa lebih smooth. Secara performa, saya bisa bilang cukup kok ya kalau untuk pemakaian hari-harian gitu bagi user yang casual aja. Antutu kan dia udah kena hampir 700.000 nih, yang mana angka yang sangat memadai sebenarnya. Udah bisa banget dipakai untuk multitasking yang mungkin bisa dikatakan tidak terlalu intensif. Nah untuk multitasking seperti biasa nih masih unggulannya Samsung banget, apalagi dengan One UI yang sudah versi terbaru. Jadi tablet ini sudah pakai One UI 8 dengan Android 16. Interaksi di UI-nya itu lancar banget, split screen-nya terasa mulus dan sangat fleksibel. Mau buka 3 aplikasi, dibagi kiri kanan, dijajarin segala macam, nggak masalah. Mau lebih leluasa, tablet ini juga punya namanya mode desktopnya itu ya. Samsung Dex itu ada di sini. Jadi buat yang mungkin pingin lebih berasa desktopnya, nah bisa pakai si Tab S10 Lite ini. Habis itu, karena di sini udah pakai One UI 8, beberapa fitur kayak Now Bar itu udah bisa dipakai. Terus ada juga untuk menyelesaikan soal matematika di aplikasi Samsung Notes sudah tersedia. Terus kalau untuk AI di sini emang nggak ada Galaxy AI, tapi paling nggak masih ada object eraser lah untuk ngapus objek yang ganggu di foto-foto, dan tentunya masih ada Gemini yang semakin canggih ya, dari nanya hal yang sepele sampai bikin gambar dengan Nano Banana itu semua udah bisa di sini. Untuk soal software di sini Samsung memberikan janji jaminan update hingga 7 tahun. Ini panjang banget sih sebenarnya untuk tablet di kelas seperti ini. Soalnya nih ya, kalau menurut saya tablet dengan ya specs yang di bawah sekarang dipakai 5 tahun lagi masih lancar, itu sebenarnya udah bagus gitu ya kalau kejadian. Tapi di sisi lain ini juga menunjukkan komitmen Samsung untuk ngejaga ekosistem produknya supaya bisa berumur panjang dengan update software yang sangat panjang sampai 7 tahun. Nah sekarang kita balik lagi ke soal performa. Kalau ditanya bisa buat aktivitas intensif nggak sih? Bisa, ya bisa mungkin, tapi tidak dengan performa yang paling maksimal. Mau dipakai buat edit video masih bisa di CapCut. Terus kalau ditanya buat gaming, ya bisa juga, tapi memang bukan yang kelas berat. Kalau main Mobile Legends 60 fps masih bisa dengan setting grafik yang tinggi. Main kartu Pokemon atau main game-game grafis yang tidak terlalu intensif ini masih bisa dilakukan di tablet ini. Kemudian kalau ngomongin soal baterai, di sini kapasitasnya adalah 8000 mAh. Kapasitas yang sebenarnya udah cukup besar dan bisa diandalkan lah untuk tahan lama. Paling nggak dengan penggunaan yang tidak terlalu intensif, seperti misalnya ya kayak sehari nonton 1-2 jam ditambah dengan sosial media. Sebagian orang mungkin butuh 2-3 hari atau bahkan lebih untuk menguras baterai tablet ini. Andai aja nih kalau dari saya, misal Samsung pakai chipset yang nanometernya lebih kecil, ya ini bisa bikin tabletnya lebih efisien sih dibanding yang sekarang. Dan by the way, untuk ngecasnya di sini udah meningkat ya dibanding TP6 Lite yang dulu 15, sekarang sudah support 25 watt yang bikin lebih irit watt. Jadi kalau misal sekarang kalian lagi minat nih beli tablet Samsung dengan harga yang terjangkau lah ya, di harga 4 jutaan dan sudah dapat stylus, Galaxy Tab S10 Lite ini menurut saya bisa menjadi opsi ya. Cukup banyak upgrade kalau misalnya kita lihat dari Tab S6 Lite
Seperti dari segi desain yang lebih fresh, terus refresh rate layarnya juga naik, performanya juga lebih kenceng, One UI 8 tentu saja yang terupdate dengan sangat baik dan masih bakal panjang banget, serta nggak lupa baterai yang punya kapasitas lebih besar. Palingan poin yang perlu diperhatikan adalah dari segi performa aja, bahwa ini adalah tablet yang menurut saya ada di kadar yang cukup aja. Jadi memang bukan yang bisa dipakai untuk aktivitas intensif seperti gaming kelas berat atau editing dengan resolusi yang super tinggi, itu nggak bisa. Secara specs, Galaxy Tab S10 Lite ini juga bukan yang paling tinggi di kelas harganya. Jadi kalau buat yang punya ekspektasi specs tinggi, ya mungkin nggak bakal cocok sama tablet ini. Namun kalau di sisi lain, kalian pengen upgrade dari tablet Samsung, kayak misalnya Galaxy Tab A series gitu ya, atau memang hanya mencari satu tablet yang simple dengan stylus S Pen buat keperluan nyatet, nonton harian, dan sudah punya ekosistem produk Samsung yang lain, menurut saya sih Galaxy Tab S10 Lite ini layak untuk kalian cobain. Ya, jadi itu dia buat reviewnya Galaxy Tab S10 Lite. Kalau misalnya kalian pengen tahu lebih banyak dari promo dan segala macamnya, saya taruh aja linknya pada kolom deskripsi di bawah. Kalau menurut kalian gimana? Tablet ini oke atau enggak? Komen aja di kolom komentar. Untuk sekarang guys, kita dulu buat reviewnya. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Seperti biasa, have a nice day.